Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Rifai. Saya kali ini akan membahas mengenai analisis wacana kritis Fedlog dalam penerapannya terhadap pemberitaan Kompas ID, yaitu berupa pemberitaan Gibran dan polemik dinasti politik. Nah, latar belakangnya kenapa saya mengambil hal ini karena sekarang udah mulai masuki trik-trik atau masa kampanye di tahun politik, teman-teman. Jadi, ini juga erat kaitannya karena dalam hal ini Gibran yaitu dengan capres, teman-teman. Nah, fenomena Gibran ini masih ramai diperbincangkan terutama di kalangan media dan juga masyarakat sejak dia diumumkan menjadi bakal calon dari Prabowo Subianto. Nah, selain itu, Gibran ini masih punya hubungan darah dengan presiden saat ini, yakni Bapak Jokowi. Beliau selaku putra dari Bapak Jokowi. Makanya ini diidentikan dengan dinasti politik, dengan isu dinasti politik. Nah, selain itu juga latar belakangnya keputusan MK yang terkesan kontroversial, teman-teman, berkaitan dengan usia. Nah, juga berbagai kritik dari berbagai kalangan terhadap uh, isu dinasti politik ini karena ini dianggap mencederai demokrasi seperti itu. Nah, media selaku kontroversial mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyampaikan berita terutama terkait pemilihan umum. Di sini Kompas ID, teman-teman. Bagaimana sih Kompas ID memberitakan dan apa yang layak kita teliti, dan ini akan menggunakan pemberitaannya Gibran dan polemik politik atau polemik dinasti politik. Nah, ini saya akan menggunakannya dengan analisis wacana kritis Norman Fedlock seperti itu. Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa analisis wacana kritis ini berusaha untuk bagaimana menurut Irianto itu bahwa ada paradigma kritis atau metodologi paradigma kritis bahwa media itu bukanlah saluran yang bebas dan netral. Artinya dimiliki oleh kelompok tertentu. Makanya itulah pentingnya bagi kita untuk memahami dan menganalisisnya secara mendalam. Nah, di sini fungsi dari analisis wacana berperan untuk membongkar makna suatu teks yang ada di pemberitaan atau media sosial. Nah, Norman Fedlock ini hadir, teman-teman, untuk mengatasi hal tersebut atau bagaimana sih cara menganalisisnya, yaitu dengan menggabungkan teks atau istilahnya lebih fokus pada teks dan pemikir dalam hal ini untuk diintegrasikan pada perubahan sosial seperti itu. Nah, ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mikrostruktural. Nah, mikrostruktural ini bagaimana sih teks itu muncul? Yaitu ada kohesi dan koherensi atau pengulangan kata, terus sinonim, persamaan kata, antonim lawan kata, kata ganti maupun kata hubung. Nah, tata bahasa juga ada aspek tata bahasa yaitu meliputi ketransitivan. Klausa apa sih yang digunakan dalam pemberitaan ini? Nah, juga ada tema yang masuk bagian tata bahasa, moralitas, seberapa berkuasa kalimat ini. Nah, yang terakhir ada leksikal atau pilihan kata dalam sebuah teks seperti itu. Condong kemana seperti itu, teman-teman. Nah, ada dua hal penting dari mesostruktural. Sebelum kita masuk ke mesostruktural, ada intertextuality atau representasi berupa representasi wacana, perandaian, negasi, maupun ironi seperti itu. Dan juga ada ironi ini merupakan sindiran, teman-teman. Negasi ini merupakan polemik yang terjadi. Nah, intertextuality yaitu tipe, aktivitas, gaya, atau wacana ini mau dibawa kemana, itulah, teman-teman. Makanya itu sangat penting untuk kita ketahui. Nah, selanjutnya struktural ini yaitu bagaimana sih? Pertama itu ada tiga tahapan, yaitu ada tiga tahapan proses produksi teks. Bagaimana sih media itu memproduksinya? Artinya pihak yang terlibat dalam produksi itu apa? Dalam hal ini misalnya Kompas ID seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsumsi teks, pihak yang menjadi sasaran. Sasarannya siapa aja? Apakah umum atau yang lainnya? Nah, penyebaran teks yang terakhir yaitu media yang digunakan untuk menyebarkan teks itu apa? Misal media ini online maupun yang lainnya. Nah, yang terakhir ada analisis makrostruktural. Nah, itu ada tiga, yaitu situasional. Nah, lahirnya berita ini atau teks ini, konteks kejadian berita ini dimunculkan apa sih? Situasinya apa? Seperti itu, teman-teman. Nah, dari sosialnya, bagaimana sih tatanan sistem politik, ekonomi, dan budaya secara
keseluruhan berkaitan dengan sistem sosial yang ada. Nah, kalau institusional ini lebih kepada organisasi, lembaga, maupun yang lainnya yang berupa yang ada dalam produksi wacana atau teks yang dihadirkan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, yaitu kita langsung ke analisisnya, yaitu kita ke mikrostruktural dulu, yakni repetisi. Nah, di sini terlihat jelas ya teman-teman, nama Gibran atau pengulangan, repetisi ini pengulangan nama Gibran dan dinasti politik ini disebut paling banyak teman-teman. Gibran hampir 4 kali dan juga dinasti politik ini 6 kali. Nah, kita lihat atau kita simpulkan bahwa yang ditonjolkan dari Kompas ID ini yaitu tentang Gibran dan dinasti politiknya seperti itu. Jadi lebih fokus ke situ. Dan isu dinasti politiknya itu kalau kita ambil kesimpulan dari berbagai contoh pengulangan ini atau paragraf yang pengulangan dalam pemberitaan itu. Nah, selanjutnya ada sinonim. Sinonim ini berfungsi bagaimana sih kita memahami atau kata yang ada dalam teks tersebut. Yaitu kalau puncak sinonimnya tingkat tertinggi. Artinya tingkat tertinggi itu kontroversi saat Gibran maju sebagai wakil calon presiden itu menuai banyak kontroversi, teman-teman. Nah, reaksi publik ketika tanggapan masyarakat atau sinonimnya berupa tanggapan masyarakat. Nah, argumen yang muncul dari masyarakat ini banyak yang tidak setuju, teman-teman. Seperti itu. Nah, ada kontroversi. Kontroversi ini sinonimnya mengguncang atau gambaran negatif dari reaksi publik atas keputusan Gibran dan politik MK. Nah, itu merupakan kesimpulan atau beberapa tanggapan terhadap kata sinonim yang ada dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya ada kata ganti. Nah, kata ganti ini untuk menunjukkan kemana sih arah teks ini, kemana fokusnya seperti itu. Nah, ini menggunakan kata ganti ini ya dalam paragraf ini yaitu paragraf 3 ini Gibran Rakabuming. Kata ganti ini itu merujuk pada Gibran Rakabuming. Dan juga pada paragraf 7 menurut pemohon itu juga Gibran ini sangat penting lah. Dalam fungsi kata ganti ini bagaimana ini teks diarahkan kemana? Nah, ini diarahkan ke Gibran, teman-teman. Seperti itu dan disambungkan dengan isu politiknya. Nah, dari segi tata bahasa. Nah, dari segi tata bahasa, di sini menggunakan beberapa unsur yaitu ketransitifan dalam berita Kompas ID ini itu menggunakan klausa aktif artinya terletak pada awal judul teman-teman karena Gibran dalam hal ini berada di dalam awal judul istilahnya memang ditaruh di depan itu makanya klausa ini untuk mengetahui apa yang digunakan atau klausa apa yang digunakan. Nah, selanjutnya ada tema. Nah, tema ini berkaitan juga dengan kata yang sering muncul itu. Nah, tema besar dalam hal ini yaitu politik dinasti terkait pencalonan Gibran. Seperti itu, teman-teman. Ini menurut Fedlock ya. Dan dari segi metode Fedlock maksudnya. Kalau dari modalitas itu penggunaan kata-kata berita ini diberatkan pada beberapa aspek. Artinya kata-kata yang penting dalam berita ini titik beratnya mana? Yaitu terhadap terbukanya Gibran dan pro kontra dari dinasti politik ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada leksikal, yaitu kontroversi seputar isu usia dan dinasti politik. Artinya Gibran selaku wakil presiden ini lebih penekanannya pada kontroversi isu usia dan dinasti politiknya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu intertekstuality. Bagaimana representasi itu ada beberapa hal yaitu representasi, yaitu pengumuman Gibran sebagai calon wakil presiden dan polemik seiring keputusan MK. Seperti itu teman-teman dari segi representasinya. Ini representasi teks ini kemana sih? Nah, peranggapan. Peranggapan itu berkaitan dengan kritik terhadap uji materi dan alasan penerimaannya. Anggapannya itu peranggapannya setelah teks ini seperti apa itu. Nah, upaya uji materi sebagai strategi Gibran. Dalam hal ini peranggapannya seperti itu. 2 poin ini ya teman-teman. Nah, untuk negasi atau polemiknya, polemik apa sih yang dibangun dalam teks ini? Nah, saya menangkapnya yaitu penolakan publik terhadap politik dinasti. Nah, kita lihat dari contoh-contoh yang ada di samping ya teman-teman.
Maaf agak ke dari video saya itu, tapi ini terungkap jelas. Nah, nanti tinggal dicek langsung di beritanya. Nah, itu polemiknya ada dua, yaitu kasus politik dinastik dan penolakan publik terhadap politik dinasti, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada ironi. Nah, ironi ini berkaitan dengan pernyataan Prasa bahwa Gibran sebagai bakal cawapres terlalu cepat dan elitis. Nah, sebenarnya ironi ini kan sindiran ya teman-teman. Nah, ini kalau dari bahasa Majas nggak ada emang dalam berita ini, tapi dari segi sindiran saya menangkapnya seperti itu, bahwa Gibran ini terlalu cepat dan elitis seperti itu. Nah, itu bisa dinilai tidak demokratis seperti itu, teman-teman. Itu yang dapat saya ungkap dari teks pemberitaan yang ada di samping ini, dari beberapa teks Kompas ID yang ada di samping ini. Selanjutnya interdiskursivitas. Nah, ini condong kemana sih pemberitaan atau teks ini? Nah, teks ini jelas ya teman-teman condong kepada isu politik yang berkaitan dengan hukum dan juga tanggapannya terhadap tanggapan publik. Nah, isu politik dalam hal ini yaitu Gibran terutama dan kaitannya dengan politik dinasti. Karena ini masuk ranah politik dan juga ada beritaan di Kompas ID ini pemberitaannya lebih kepada tanggapan publik juga. Bagaimana publik mengomentari hal itu. Selanjutnya, analisis mesostruktural. Nah, produktivitas. Nah, di sini karena medianya Kompas ID, ketahui bersama bahwa merupakan anak dari PT Kompas Media Nusantara, teman-teman. Dan terbitnya Kompas ID pada Februari 2017. Nah, dari pemberitaan, kalau kita lihat dari media ini, dari media Kompas ID, memang sangat terpercaya ya teman-teman, karena dari background dan juga medianya yang sangat jelas. Nah, pemberitaan Gibran dan polemik dinasti politik ini lebih fokus juga pada memberikan berita yang bersifat informatif teman-teman, sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu masuki tahun-tahun politik atau istilahnya kontestasi pada 2000, sebentar lagi kita akan berlanjut kepada kontestasi politik tahun 2024 seperti itu teman-teman. Nah, dari penyebaran teksnya itu melalui memanfaatkan media online. Nah, Kompas ID ini online teman-teman, jadi enak diakses semua kalangan, terutama di era digital seperti saat ini. Nah, ada konsumsi teks dalam hal ini lebih fokus atau lebih condong pemberitaan bersifat umum, artinya ini terbuka untuk kalangan luas seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di analisis mikrostruktural ini kita bisa tahu nih teman-teman, alurnya berita ini seperti apa dari segi situasionalnya dulu ya teman-teman. Situasinya itu seperti apa? Nah, dalam hal ini pertama, ini masuk karena konteks politik nasional karena melibatkan politik nasional dan polemik dinasti politik atau dinasti atau istilahnya kekeluargaan dalam hal politik seperti itu. Nah, akhirnya memunculkan keputusan MK, yaitu uh, yang kontroversial, yaitu syarat ujian atau syarat usia bagi calon wakil presiden. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga kritik terhadap putusan yang mencerminkan ketidaksesuaian dalam lembaga tersebut. Nah, akhirnya muncullah reaksi publik teman-teman. Ini kita kaji setelah situasionalnya seperti apa ya. Jadi reaksi publik itu terhadap ini menunjukkan sentimen negatif atau negatif terhadap isu dinasti politik tentang kontroversi keputusan MK. Nah, media sosial ini menjadi alat bagi masyarakat bagaimana yang menunjukkan interaksi antara publik dan berita. Nah, selanjutnya itu masuk ke ranah pendapat dan opini publik, teman-teman. Jadi, opini publik atau pendapat publik itu pandangan masyarakat seperti apa? Ya ini dalam berita Kompas ID ini pandangannya negatif seperti ini. Dan kita lihat dari hasil dari yang disampaikan dari Kompas ID ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu berdampak pada situasi pemilihan presiden, teman-teman. Nah, situasi pemilihan presiden yang akan terjadi tahun 2024 menjadi latar belakang penting
di mana politik dinasti dan putusan MK dapat mempengaruhi dinamika politik dan kampanye seperti itu. Jadi akan berpengaruh teman-teman. Atau kita lihat dari pemberitaan Kompas ID ini pengaruhnya banyak dan itu rata-rata negatif ya teman-teman. Artinya lebih dominan negatifnya, kontranya karena berbagai latar belakang dari pemberitaan atau berbagai latar belakang reaksi publik. Nah, itu dari segi situasionalnya. Nah, selanjutnya dari segi institusional atau institusi berkaitan dengan lembaga atau lembaga apa saja yang terikat dalam teks ini. Yang pertama ada MK, yaitu pemberitaannya dalam teks ini berkaitan dengan calon usia, itu dalam teks ini ya teman-teman MK. Terus ada lembaga hukum dan akademisi, yaitu artikel dari Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas UGM, Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Muchtar mengenai pandangan dari segi akademis terkait ketidaksetujuan terhadap keputusan MK. Dan itu ada opini peneliti publik, yaitu Asisto Raharjo Jati dan Pusat Politik BRIN menggambarkan pandangan dari lembaga penelitian pemerintah terkait kecepatan dan elitisnya pemilihan Gibran selaku cawapres. Itu merupakan yang terakhir peran kita ketahui bersama. Sebenarnya Jokowi ini nggak masuk dalam instansi teman-teman, cuman karena saya masukin karena memang Jokowi ini berada di dalam ranah pemerintahan. Jadi menurut saya Jokowi ini masuk ke dalam institusi juga karena masuk dalam ranah pemerintahan. Ini berkaitan dengan Joko Widodo yang memberi restu kepada Gibran. Itu merupakan sentimen yang beliau sampaikan. Atau kita bisa lihat reaksi publik terhadap sentimen ini, yaitu negatif rata-rata teman-teman. Selanjutnya sosial. Nah, dari sosial ini apa sih dari metode Norman Fairlock ini bagaimana kan wacana itu dekat dengan kondisi sosial atau sosial yang terjadi seperti itu. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi respon negatif itu banyak teman-teman. Dan yang pertama ada respon negatif publik, terutama yang terungkap melalui media sosial masyarakat terhadap penolakan praktek politik dinasti ini. Karena dalam berita ini melibatkan respon dan partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua, media mencakup laporan dari Kompas memainkan peran penting dalam untuk menyebarkan wacana ini, yaitu membangun opini masyarakat dan persepsi masyarakat. Seperti itu. Itu dari segi hubungan sosialnya, teman-teman. Jadi saling berkaitan antara pemberitaan, media, dan juga sosial masyarakat. Nah, yang terakhir itu gambaran rekam jejak keluarga Jokowi. Ini mencerminkan sistem sosial dengan pengaruh keluarga, teman-teman. Jadi keluarga dalam politik ini terkemuka dalam istilahnya tersampaikan dan terjadi dalam politik nasional seperti itu. Nah, kesimpulan teman-teman. Jadi apa sih solusi dari tadi pembongkaran wacana yang ada dalam pemberitaan tersebut? Yaitu kalau menurut Fedlock itu sosialnya, maka saya ambil solusi atau makna yang disampaikan dari Kompas ID mengenai Gibran dan polemik dinasti politik itu bahwa terdapat makna masyarakat memang seharusnya ikut andil dan mengetahui seluk-beluk dalam dunia politik untuk mencapai pemahaman yang lebih luas. Nah, selain itu, pentingnya mengetahui secara mendalam pemberitaan mengenai sejauh mana politik dinasti atau dinasti politik ini tercermin, teman-teman, agar tidak mudah terjerumus. Nah, terakhir, pemahaman lebih lanjut tentang kontroversi politik dinasti maupun dari sudut pandang publik maupun elit politik membantu merinci atau istilahnya mempermudah implikasi dari wacana yang ada seperti itu teman-teman. Itu dari kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil dan juga sebagai solusi dari terbongkarnya melalui wacana Norman Fedlock. Hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.